Perkenalkan, nama saya Ratna Nabila Permataningrum dari kelas Perekonomian Indonesia E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya pilih dengan judul Peranan Sektor Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Oke, pertama-tama saya akan memperlihatkan abstrak dari jurnal ini. Dapat dilihat di sini. Pada abstrak tersebut terdapat 3 keywords. Yang pertama sektor industri, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga adalah tentang pengangguran. Jadi pada abstrak ini dijelaskan bahwa Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta, di mana di kota Surabaya ini juga mendukung untuk terciptanya beberapa sektor, salah satunya sektor industri. Di mana di balik besarnya kota Surabaya dan di balik besarnya sektor industri di dalam kota Surabaya juga terdapat banyak sekali pengangguran. Oke, lanjut masuk ke latar belakang dan rumusan masalah. Jadi pada awalnya pengangguran di kota Surabaya diakibatkan oleh adanya urbanisasi dan PHK. Banyak masyarakat dari desa menuju ke kota untuk berpindah, dan karena itulah banyak sekali pengangguran di kota Surabaya. Masyarakat yang pindah dari desa ke kota tidak mempunyai skill yang cukup mumpuni dibandingkan dengan masyarakat dari kota Surabaya itu sendiri. Hal itulah yang menyebabkan pengangguran di kota Surabaya juga salah satunya. Selain itu, pemutusan hubungan kerja atau PHK itu juga sangat berpengaruh terhadap pengangguran di kota Surabaya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dari perpindahan penduduk dari masyarakat desa ke masyarakat kota atau yang biasa disebut dengan urbanisasi, menyebabkan kota Surabaya memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Banyak masyarakat desa yang kurang memiliki skill atau keterampilan atau memiliki skill yang belum mumpuni dibandingkan dengan masyarakat asli di dalam kota Surabaya tersebut. Sehingga hal itulah yang menyebabkan banyak sekali pengangguran terjadi di Surabaya. Selain itu juga adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran juga setiap tahun banyak terjadi di kota Surabaya. Hal itulah yang menyebabkan kota Surabaya cukup tinggi tingkat penganggurannya. Pengangguran yang meningkat setiap tahunnya sebesar 1,02% ini, yang apabila tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan angka kriminalitas dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Ngeri banget ya. Pemkot Surabaya harus terus berupaya untuk menangani kasus pengangguran ini, karena setiap tahunnya pengangguran ini semakin meningkat. Oleh karena itu Pemkot Surabaya mengupayakan untuk meningkatkan sektor industri mereka. Sektor industri itu apa sih? Sektor industri merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Mengingat sektor industri ini berkontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan di Indonesia. Selain menjadi sektor unggulan di kota Surabaya, sektor industri ini juga mampu menyerap banyak tenaga kerja di Surabaya. Namun, apakah dapat menjamin pertumbuhan sektor industri di kota Surabaya dapat mengatasi permasalahan pengangguran di kota Surabaya? Oleh karena itu, peneliti mengemukakan rumusan masalahnya, yaitu seperti di atas. Apakah pertumbuhan industri mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di kota Surabaya? Oke, kalau kalian pengen tahu jawabannya, simak video ini baik-baik ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi dapat dilihat ya, di atas ini adalah tabel pengangguran dan jumlah masyarakat yang bekerja dari kota Surabaya menurut data yang diambil dari BPS atau Badan Pusat Statistika tahun 2019 hingga tahun 2013. Dan yang di bawah ini adalah tabel jumlah masyarakat yang bekerja di kota Surabaya. Lalu bagaimana sih caranya untuk menghitung jumlah angkatan kerja? Oke, dapat dilihat di sini. Rumus dari menghitung angkatan kerja adalah jumlah angkatan kerja sama dengan
jumlah masyarakat yang bekerja ditambah masyarakat yang menganggur. Oke, next. Dan ini dia adalah hasil dari perhitungan jumlah angkatan kerja yang kita hitung tadi. Dan ini juga merupakan data resmi dari BPS. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung tingkat pengangguran di Kota Surabaya. Nah, cara menghitungnya tuh bagaimana sih? Cara menghitungnya juga dapat dilihat di samping. Nah, cara menghitungnya itu adalah tingkat pengangguran sama dengan jumlah pencari kerja atau penganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nah, di bawah ini adalah hasil dari perhitungan jumlah tingkat pengangguran di Kota Surabaya. Dan ini juga merupakan data resmi dari BPS. Oke, kali ini kita masuk ke penelitian. Di dalam penelitian kali ini, kita menggunakan 5 metode. Yang pertama adalah desain penelitian. Desain penelitian yang peneliti ambil ini adalah survei dan dokumentasi, yaitu dengan mendatangi instansi setempat dan mencari data serta fakta secara langsung pada objek yang akan diteliti. Nomor 2, jenis penelitian dan jenis data. Nah, di dalam nomor kedua ini mereka menggunakan metode deskriptif kuantitatif, di mana metode ini menggunakan angka-angka sebagai hasilnya. Yang ketiga, sumber data. Sumber data yang mereka ambil adalah data sekunder, yaitu diperoleh dari instansi yang ada hubungannya dengan penelitian itu atau data yang sudah terlampir dan bisa diambil dari instansi. Yang keempat adalah teknik sampling. Teknik sampling yang mereka pilih adalah teknik time series yang diambil dari data selama 5 tahun berturut-turut mulai tahun 2009 hingga 2013. Dan yang kelima adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang mereka pilih adalah studi perpustakaan, dilakukan dengan cara mencari atau memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh landasan teori. Yang kedua adalah studi lapangan, dengan cara melakukan observasi lapangan melalui instansi terkait dan melakukan studi lapangan dengan cara dokumentasi. Adapun teknik-teknik yang mereka ambil, yang pertama adalah teknik editing, yaitu meneliti dengan meneliti kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut perlu dilaporkan atau tidak. Yang kedua adalah coding, yaitu memberi kode data yang terpilih agar tidak tertukar dengan data yang lain atau diidentifikasi ulang. Dan yang terakhir adalah tabulating, yaitu proses penyusunan data dengan cara memasukkan data yang telah diproses ke dalam bentuk tabel atau daftar untuk mempermudah pemahamannya. Nah, kalian udah cukup terbayangkan kan bagaimana penelitian nanti itu akan diteliti. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita masuk ke teknik analisis data. Kota Surabaya itu memang cocok ya untuk dijadikan investasi, apalagi kita membuka lapangan pekerjaan di dalam sektor industri. Adapun kawasan di Kota Surabaya yang membuka kawasan industri, salah satunya adalah di kawasan Rungkut. Oke, dari data di atas ini terbukti terdapat 2 variabel. Yang pertama variabel terikat dan variabel bebas. Dalam pengolahan data di samping, peneliti menggunakan SPSS 16 sebagai bantuan untuk penelitian mereka. Pada tabel kali ini sudah bisa kita amati ada kenaikan dan penurunan jumlah industri dan jumlah pekerja dari tiap tahunnya. Maka dapat dilihat pada tahun 2009 jumlah industri meningkat dari 6.416 ke 6.000. Lanjut yang kedua, analisis regresi. Dari hasil pengolahan menggunakan program SPSS 16 didapatkan persamaan sebagai berikut ini. Jadi yang pertama A, dependent variable atau jumlah pekerja, dapat diperoleh dari variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Ternyata variabel jumlah industri ini
diperoleh variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model, ternyata variabel jumlah industri signifikan terhadap alfa sama dengan 5%. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi jauh di bawah 0,05%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah tenaga kerja atau variabel yang kita misalkan dengan Y dipengaruhi oleh jumlah industri yang kita misalkan dengan X. Oke, persamaan regresi yang digunakan adalah Y sama dengan A plus B. Maka dapat dimasukkan TK sama dengan minus 1589,899 ditambah 35,501. Dari hasil persamaan regresi di atas ini menunjukkan koefisien konstan bernilai negatif yang menyatakan bahwa dengan mengasumsikan variabel jumlah industri sama dengan 0, maka jumlah pekerja sektor industri di kota Surabaya cenderung sebesar minus. Sementara koefisien regresi jumlah industri atau X bernilai positif, menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 unit industri jumlah pekerja atau Y akan naik sebesar 33,500 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Oke, yang selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R pangkat 2. Dari tahun 2009 hingga 2013, baik dari jumlah industri dan jumlah pekerja, keduanya mengalami kenaikan dan juga penurunan. Maka untuk mengetahui apakah jumlah industri berpengaruh terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja ini, harus menggunakan program perhitungan SPSS 16. Nah, di sini adalah tabel koefisien determinasi. Hasil estimasi parameter pada tabel di samping ini, pada tabel koefisien determinasi ini menjelaskan bahwa persamaan jumlah tenaga kerja memiliki daya penjelas sebesar 0,797. Sedangkan sisanya 0,203 atau 20,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Oke, yang selanjutnya adalah uji signifikansi regresi secara parsial atau uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas jumlah industri terhadap variabel terikat jumlah tenaga kerja atau yang kita misalkan dengan Y. Oke, uji regresi ini adalah uji pengaruh jumlah industri atau yang kita misalkan dengan X terhadap penyerapan tenaga kerja Y di kota Surabaya. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh jumlah industri sama dengan 4,082 dengan tingkat signifikansi T sebesar 0,027. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05 yang menggambarkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah industri Y terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja Y. Oke, berdasarkan seluruh uraian dan hasil penelitian menggunakan program SPSS 16 dapat ditemukan bahwa hasil T hitung sebesar 4,082 dengan signifikansi 0,027 kurang dari 0,5. Hal ini membuktikan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan antara jumlah industri terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja. Dengan demikian, HO ditolak dan HA diterima. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Surabaya secara parsial. Dengan hasil ini, sektor industri di kota Surabaya masih sangat diminati oleh masyarakat Surabaya untuk memilih pekerjaan. Tentunya dengan terbukti adanya jumlah industri berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Surabaya ini, sektor industri pun semakin meningkat di kota Surabaya. Dan sektor industri ini juga terbukti termasuk salah satu cara ampuh untuk mengurangi jumlah pengangguran di kota Surabaya. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa sektor industri ini berpengaruh positif terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja di kota Surabaya. Penelitiannya cukup menarik sekali ya untuk menambah wawasan kita terhadap pengangguran di kota Surabaya. Oke, karena dirasa video ini sudah cukup, maka izinkan saya di sini untuk menutupnya dengan sebuah pantun. Hari Minggu ke Kediri, pas naik kereta ketemu mantan.
Saya Ratna Nabila pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you.